Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya telah diberikan waktu untuk menyampaikan sebuah materi. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang EduVPN. VPN ini layanan VPN yang sudah dikembangkan oleh BSI untuk kita mulai. Apa sih VPN itu? VPN adalah sebuah jaringan yang memungkinkan user untuk menggunakan IP publik yang sedang menggunakan IP publik, menggunakan jaringan publik untuk mengakses jaringan lokal atau private pada suatu misal institusi, sehingga dapat mengakses resource yang terdapat pada institusi dari jaringan publik tersebut. Memungkinkan user untuk melakukan transfer file atau mengirim dan menerima data dengan koneksi yang lebih aman. Pada umumnya, sebuah jaringan VPN itu sendiri adalah jaringan yang terenkripsi. Jadi, komunikasi data pada sebuah jaringan VPN itu lebih aman daripada ketika kita berinternet dengan network public network pada umumnya. Namun ada juga beberapa VPN yang tidak terenkripsi, misal bisa kita banyak jumpai di internet itu banyak sekali VPN gratisan. Nah, kebanyakan di sana komunikasi datanya itu tidak terenkripsi. Lalu, apa sih itu EduVPN? EduVPN sendiri adalah sebuah service VPN yang bertujuan untuk menyediakan akses yang lebih aman ke jaringan publik. Untuk di sini EduVPN dimaksudkan lebih untuk keperluan penelitian dan komunitas pendidikan. Nah, di sini ada bisa dibilang moto dari EduVPN ini terdapat di depan website EduVPN di eduvpn.org. Access your institute network or the internet using an encrypted connection. Mengakses jaringan internet dengan koneksi yang terenkripsi sehingga memungkinkan untuk mengakses jaringan yang aman. Pada dasarnya EduVPN ini sendiri adalah seperti VPN biasa, cuma ini didevelop untuk lebih ke kepentingan research and education. Teknologi VPN dikembangkan untuk memungkinkan pengguna jarak jauh untuk mengakses aplikasi atau mungkin sumber daya dari sebuah corporate atau institusi. Untuk memastikan keamanan, koneksi jaringan di sebuah jaringan VPN dibangun menggunakan protokol tunneling yang terenkripsi. Jadi pengguna VPN menggunakan metode autentikasi termasuk kata sandi atau sertifikat untuk dapat akses ke dalam sebuah jaringan VPN. VPN biasa digunakan di sebuah corporate atau institusi untuk mengakses sumber daya dan aplikasi di sebuah institusi tersebut. Misal seperti di kita ada UII sebagai contoh.
di UI ini VPN ini kita gunakan untuk bisa mengakses dokumen atau resource yang sifatnya adalah privasi atau hanya bisa diakses oleh institusi kita. Misal seperti dokumen yang hanya bisa diakses atau aplikasi yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu atau layanan-layanan yang hanya bisa diakses oleh orang-orang UII. Biasanya di sebuah institusi akses VPN ini dibatasi dengan menggunakan autentikasi. Jadi hanya orang-orang yang diberi akses yang bisa mengakses jaringan VPN tersebut. VPN dibuat dengan koneksi point-to-point virtual melalui protokol tunneling khusus melalui jaringan yang ada. Sebagai user, selain mendapatkan IP publik yang digunakan untuk terkoneksi ke internet, kita juga akan mendapatkan IP private atau IP tunnel yang ketika kita connect ke jaringan VPN tersebut. Nah, itu yang IP private itu yang biasanya kita gunakan untuk komunikasi antar user. Nah, EduVPN sebenarnya bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah institut akses. Institut akses ini seperti yang kita bangun di UII, yaitu tiap user akan dapat mengakses resource internal seperti dokumen, aplikasi, atau jurnal-jurnal yang dibeli, yang langganan UII, jurnal-jurnal langganan UII, misal seperti Emerald. Nah, dengan EduVPN ini kita dapat mengakses jurnal-jurnal tersebut dan mendownloadnya secara gratis. Untuk yang secure internet access ini, sebenarnya pada dasarnya sama saja, namun yang membedakan adalah secure internet access dengan yang model internet yang institute access ini, yang membedakan adalah dari segi jangkauan penggunaannya. Kalau institut akses berbasis domain institusi ya, misal kalau di tempat kita ini UI ACID, tapi untuk secure internet access ini berbasis negara. Jadi tentu saja penggunanya lebih umum dan bisa diakses siapa saja. Nah, kalau institusi akses kan hanya sebatas user-user yang ada di institusi kita. Sebenarnya untuk fungsinya sama saja antara dua ini, institut akses dan secure internet access, yaitu memberikan privasi pada user ketika sedang menggunakan internet publik. Misal ketika kita sedang berada di bandara mungkin, atau perpustakaan umum, atau di kafe, atau tempat-tempat yang tersedia Wi-Fi atau hotspot gratis di sana. Nah, di tempat tersebut kan biasanya koneksi tidak terenkripsi di jaringan tersebut. Jadi misal untuk mengakses sesuatu yang penting, misal perbankan, aplikasi perbankan, mobile banking atau internet banking itu kan tidak cukup aman karena semua orang semua orang yang ada di network itu yang terkoneksi di jaringan tersebut bisa dengan bebas melakukan scanning karena jaringan tersebut tidak terenkripsi. Nah, jadi di sana kita bisa menggunakan VPN, termasuk EduVPN ini, agar privasi kita lebih terjaga.
Sebenarnya UI sendiri sudah mempunyai layanan VPN, seperti antara lain itu VPN mahasiswa untuk mahasiswa, VPN student, lalu ada juga VPN staff untuk dosen dan karyawan. Selanjutnya yaitu fitur-fitur dari EduVPN. Sebenarnya di sini banyak fitur yang didukung, namun yang kita gunakan di UI, yang kita deploy adalah fungsi-fungsi umumnya saja, yaitu antara lain yang pertama seperti menggunakan port TCP dan UDP. Di sini sebenarnya bisa kita custom portnya untuk settingannya di server. Lalu support IPv6. Nah, termasuk IP private-nya juga sudah support IPv6. Yang ketiga yaitu terhubung dengan jaringan publik menggunakan NAT. Terhubung ke jaringan publik menggunakan NAT. Selanjutnya yaitu CA for Managing Client Certificate. Certificate Authority untuk melakukan manajemen sertifikat dari sisi user. Yang selanjutnya, Secure Server and Client Configuration out of the box. Konfigurasi server dan klien yang aman. Selanjutnya, User Portal to allow user to manage their configuration for their device. Di EduVPN ini tersedia juga portal untuk user, jadi user dapat mendownload config-nya sendiri dengan bebas dengan menggunakan akun UI. Yang ketujuh yaitu admin portal to manage user configuration and connection. Di sini admin juga mendapatkan portal dashboard yang sama, tapi tentunya dengan privilege yang lebih lengkap. Admin bisa memonitor setiap user dan koneksi, configuration, juga dapat memonitor user aktif secara real time. Bisa dilihat secara real time. Yang 8, authentication using SSO. Di sini kita menggunakan SSO, sudah bisa menggunakan SSO untuk loginnya. Dan autentikasi menggunakan SSO. Yang ke-9 yaitu grup ACL support with SAML and EduDAP. Grup ACL atau access control list. Di sini kita menggunakan protokol LDAP Active Directory. Nah, di sini kita menggunakan filter grup eduroom. Jadi yang user yang masih aktif dan berada di dalam grup eduroom masih bisa menggunakan EduVPN ini. Kalau untuk mahasiswa seperti alumni itu kan mereka sudah tidak mendapat layanan eduroom, tidak termasuk dalam grouping eduroom ini, sehingga mahasiswa yang aktif saja yang bisa menggunakan layanan EduVPN ini. Ability to disable all OpenVPN logging. Kemampuan untuk melakukan monitoring dan pemantauan log. Yang terakhir 11, native application available for most common platform. Native application ini nanti akan kita jelaskan yang mana EduVPN ini sudah support untuk berbagai device dan OS. Nanti akan kita bahas.
Nah, ini device-device yang sudah disupport oleh EduVPN. Berdasarkan yang tertulis di situs resmi EduVPN, yaitu eduvpn.org, device yang disupport untuk menggunakan official apps-nya ini adalah antara lain ada Windows, Mac, Android, dan iOS. Sebenarnya juga ada Linux, tapi sepertinya masih dalam tahap pengembangan. Jadi untuk saat ini belum tersupport untuk menggunakan official apps-nya EduVPN. Masih coming soon kalau yang tertera di website-nya itu. Jika kita tidak menggunakan OS yang disupport oleh EduVPN ini, misal Linux tadi, atau mungkin ada OS lain yang belum tersupport, atau masing-masing dari Windows, Mac OS, Android sama iOS ini kan tetap ada minimum requirement-nya. Misal kayak kalau Mac OS itu minimum 10.14 versi Mac-nya. Nah, di bawah itu belum bisa menggunakan belum bisa menggunakan aplikasinya. Nah, di sini kita bisa menggunakan konfigurasi secara manual dan juga tentunya dibantu juga dengan aplikasi pihak ketiga. Misal seperti OpenVPN untuk di Windows atau Android. Di Mac juga bisa ada OpenVPN, atau kalau menggunakan Mac juga ada yang pakai TunnelBleak juga bisa. Untuk penggunaannya mungkin nanti bisa kita demokan. Plus minusnya sendiri untuk kedua cara penggunaan ini yang pakai manual configuration sama official apps-nya, karena config untuk klien itu sendiri ada expired-nya. Jadi berapa lama config itu aktif dan bisa digunakan, sehingga perlu diupdate dan di-download ulang config-nya. Itu jika menggunakan aplikasi OpenVPN itu atau TunnelBleak misal. Tapi jika menggunakan official app-nya, kita tidak perlu repot-repot melakukan update config. Nah, karena akan diperbarui otomatis oleh aplikasinya ketika config sudah expired. Nah, ini arsitektur EduVPN ini. Yang pertama tentunya terenkripsi, menggunakan autentikasi, lalu menggunakan autentikasi untuk mengakses resource-nya. Karena kita berbasis institusi, jadi hanya user tertentu yang bisa mengakses layanan EduVPN ini. Network, kita bisa mengakses jaringan internal UII dengan menggunakan EduVPN ini. Selanjutnya, secure itu yang tentunya pastinya aman. Keamanan privasi terjaga, lebih terjaga. Lalu extensibility, ini maksudnya EduVPN ini bisa kita kombinasikan atau kita support, kita gabung dengan menggunakan plugin-plugin lain. Seperti misal kita menggunakan protokol LDAP untuk SSO, kita menggunakan teknologi yang bernama Sibulet untuk SSO-nya. Terus
arsitektur EduVPN karena pada dasarnya memang menggunakan mesin dari OpenVPN. Jadi sebenarnya ini seperti OpenVPN pada umumnya. Jadi kurang lebih arsitekturnya sama seperti OpenVPN pada umumnya. Kita sebagai user yang menggunakan IP public, yang connect dengan IP public, connect dengan internet, bisa login menggunakan akun UII melalui SSO yang kita dapat melalui SSO, sehingga kita bisa mengakses resource atau mengakses resource tertentu yang ada di di internal UII kita. Yang selanjutnya yaitu how to use EduVPN. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk menggunakan EduVPN ini ada dua cara, yaitu dengan menggunakan official apps-nya. Nanti bisa untuk official app-nya ini yang disupport adalah Windows, macOS, Android, dan iOS. Untuk yang menggunakan device yang tidak tercantum di sini atau mungkin versi OS-nya belum support untuk menginstal aplikasi EduVPN, bisa menggunakan manual konfigurasi manual, bisa menggunakan OpenVPN atau TunnelBleak, sama saja. Nah, ini ada contoh tampilan. Yang sebelah kiri ini EduVPN pada Android, kebetulan karena saya pakai Android. Sama yang sebelah kanan adalah EduVPN di Windows. Ini tercantum Universitas Islam Indonesia karena di sini saya sudah memilih institusinya, terus login dengan SSO UII untuk aksesnya. Nah, nanti untuk misal mau tambah institusi yang lain, itu ada add number atau tanda plus di bawah itu. Nah, untuk aplikasinya sendiri Android sama iOS tersedia di Google Play Store atau di App Store. Bisa di-download EduVPN gitu. Terus kalau di Windows bisa di-download di eduvpn.org/client-apps. Nah, untuk manual konfigurasinya, tentunya kita yang pertama adalah sudah menginstal OpenVPN Client atau OpenVPN Connect yang lebih baru. Terus kita login, kita buka eduvpn.uii.ac.id, lalu login dengan akun UI kita. Lalu pada dashboardnya itu klik bagian konfigurasi. Nah, ini untuk screenshotan ini adalah menu yang diperoleh oleh user admin. Jadi mungkin nanti teman-teman sekalian kalau buka eduvpn.ac.id langsung login, kalau usernya tidak terdaftar sebagai admin, nanti yang keluar hanya menu home, configuration, account, dan documentation. Itu connection, user, dan lain-lain itu hanya tersedia untuk admin. Ya, tadi seperti untuk monitoring, user, monitoring log, dan lain-lainnya. Tadi setelah masuk ke bagian konfigurasi, pilih itu namanya manual create and download OpenVPN configuration file for use in your OpenVPN client. Nah, ini kurang lengkap ya saya screenshotnya. Harusnya nanti ketika diklik continue itu kita akan memasukkan nama nama OpenVPN-nya, nama file config-nya nanti yang akan kita download, bebas bisa kita kasih nama apa saja, misal nama kita atau
apa sembarang, bebas. Nanti langsung bisa di-download. Nah, setelah itu kita impor ke mana namanya VPN yang sudah kita install di laptop atau komputer kita. Kita impor lalu connect. Nah, nanti ketika connect kita tidak akan diminta untuk melakukan autentikasi lagi. Jadi kita tidak akan diminta untuk login lagi menggunakan akun UI karena kita sudah login untuk mendownload untuk mendownload config ini, kita sudah login di depan tadi. Nah, makanya kurangnya adalah itu. Jadi satu file config ini bisa digunakan untuk banyak sekali device. Nah, di masa pandemi ini kan ada dari beberapa provider ada yang mensupport dengan aplikasi kuota pendidikan, misalnya kayak di Telkomsel itu ada Ilmupedia, kuota murah itu yang harganya cuma 9.000 untuk 30 giga atau 25 giga. Nah, itu kan kita tidak bisa menggunakan kuota tersebut kalau menggunakan network biasa. Harus connect dengan jaringan atau network institusi pendidikan. Termasuk misal UI ini bisa. Nah, ketika kita connect dengan VPN UII, ya, termasuk EduVPN ini, nanti kita bisa menggunakan kuota tersebut. Nah, jadi makanya ada beberapa yang disalahgunakan, terus ini konfliknya bahkan sampai diperjualbelikan, terus ada juga yang cari-cari akun UII mahasiswa, yang sampai mulai dari beberapa waktu yang lalu sudah lumayan lama tim kami dulu masih ALA itu kita rutin melakukan monitoring termasuk di EduVPN ini. Nah, termasuk juga ada ada di channel Telegram itu banyak sekali channel yang nge-share bahkan memperjualbelikan akun UII atau konfigurasi ini untuk mendapatkan itu tadi internet dari provider internet yang murah itu. Kalau kayak di Indosat itu ada 5 giga itu cuma 5.000 itu dapat 30 giga untuk 1 bulan, yang murah sekali. Nah, selanjutnya yaitu mari kita demokan saja langsung. Di sini saya sudah install EduVPN. Kita coba dulu kita demokan yang dari official apps-nya EduVPN client ini. EduVPN tadi bisa di-download di sini. EduVPN.org. Nah, ini tadi yang saya bilang semacam moto atau apa karena ditaruh di depan dan paling besar mungkin itunya gitu ya. Nah, ini download EduVPN. Nah, di sini untuk klien yang akan menggunakan EduVPN yang disupport adalah device-device yang menggunakan macOS, iOS, Android, dan Windows. Sebenarnya ada Linux, tapi masih coming soon, mungkin masih dalam proses tahap development, pengembangan, jadi belum bisa digunakan. Tapi tenang saja bagi yang menggunakan Linux, bisa menggunakan manual configuration. Nah, di sini soal Windows download kalau sudah kita buka VPN. Nah, tampilannya yang pertama adalah seperti ini.
Kalau tadi kan yang saya taruh di screenshot tadi sudah sudah saya pilih institusinya UII. Nah, di sini kita pilih nanti ketika proses instalasi kan setelah selesai nanti akan ada request untuk restart komputer, restart laptopnya. Itu bisa diabaikan saja. Ternyata kalau nggak di restart pun tetap bisa jalan normal dan nggak ada kendala. Jadi nanti ketika setelah install bisa diabaikan. Cancel aja, di close saja langsung buka aplikasinya EduVPN Client ini. Kita pilih connect to your institution. Nah, di sini kita cari UII, Universitas Islam Indonesia. Universitas Islam Indonesia. Nah, kita pilih di sini. Nah, ini akan diredirect ke halaman login SSO kita. Kita tinggal login. Ini izinkan. Nah, ketika kita setelah login menggunakan redirect dari ketika memilih UI tadi akan muncul seperti ini ya di Windows. Nah, kita kan tadi cobanya di Windows. Kita klik approve. Nah, akan kembali ke EduVPN-nya. Nah, dan ini muncul Universitas Islam Indonesia. Nah, di sini ketika untuk connect, kita bisa gunakan EduVPN UI, klik di bawah tadi. Tunggu dulu. Nanti sampai statusnya connected warna hijau. Signing. Tergantung internet masing-masing. Nah, ini sukses. Sukses untuk connect-nya. Kita coba misal buka jurnal Emerald tadi. Untuk pastikan apakah kita sudah terdeteksi menggunakan jaringan UII atau belum. Nah, di sini sudah terlihat Welcome Universitas Islam Indonesia. Kita sudah sudah terbaca, bisa bilang itu sebagai user dari Universitas Islam Indonesia. Nanti jadi kita bisa download jurnal-jurnal di sini dengan gratis. Untuk mahasiswa sangat berguna ya. Misal kalau kita disconnect, di sini nanti akan terbaca sebagai guest. Nah, masih guys. Ini incognito servernya masih kelihatan ya? Kelihatan. Masih, Bu. Tidak hanya jurnal Emerald saja, banyak sekali jurnal yang dilanggan oleh UII. Nah, ketika kita tidak connect VPN, kita akan terbaca sebagai guest user. Nanti tentunya perlu login mungkin atau untuk ketika ingin mengakses jurnal-jurnal tertentu. Selanjutnya mungkin untuk mengakses menggunakan manual configuration ini sama saja sama saja untuk Windows, Mac, Android pada dasarnya sama saja.
bisa kita download juga dari sini langsung, maksudnya dari di download satu konfigurasi untuk banyak device bisa. Nah, ini kita buka eduvpn.wiacid. Ini sudah loginnya saya tadi. Nanti akan ketika buka ini akan masuk ke halaman login SSUII untuk eduvpn. Nah, setelah login seperti ini. Jadi ini untuk menu untuk user admin. Nanti untuk user biasa hanya home, configuration, account, sama documentation. Di sini untuk connect menggunakan, misal kita belum tersupport untuk menggunakan official apps-nya eduvpn, kita gunakan ini. Pertama tadi buka eduvpn WACID, login menggunakan AWI, lalu pilih menu configuration. Nah, ini saya pernah download, tak kasih nama ini, kemarin ya, kemarin coba. Kita pilih di sini. Ini kita nama kasih apa? Bebas untuk namanya di Windows. Seperti ini. Kita create and download. Nah, ketika sudah di-download, ini nah nanti akan terdownload, jadi terdownload sebagai ekstensinya OVPN untuk bisa langsung diimpor ke aplikasi OpenVPN. Misal di sini saya menggunakan OpenVPN GUI. Sebentar, saya pindah share screen-nya ke first screen. Nah, di sini saya menggunakan OpenVPN GUI. Tadi karena tadi filenya sudah di-download. Kita konekkan seperti biasa. Impor dulu. Import file. Kita cari tadi di mana. Nah, ini. Nah, ini kan nama konfignya tadi. Kita import biasa. Lalu kita bisa langsung connect. Nah, di sini nanti kita akan connect tanpa melakukan autentikasi. Biasanya kan untuk VPN kita yang sebelum-sebelumnya yang biasanya ketika kita klik connect di sini kita kan akan diminta user dan password. Tapi ini tidak karena pertukaran password sudah terjadi di awal tadi ketika kita membuka eduvpn UII, eduvpn.wiac.id, terus kita download sudah ada di situ. Nah, jadi di situ ini sudah connect ya kita ke VPN-nya. Untuk Android dan macOS dan iOS sama saja sebenarnya. Pada dasarnya sama saja. Kalau ingin menggunakan manual configuration, misal pengen kita gunakan di device kita di HP kita bisa bisa gunakan
apa yang sudah kita download tadi, konfigan yang sudah kita download tadi. Nah, mungkin cukup itu dari saya. Ada kurang dan salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.